Oke, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Raden Muhammad Matutin dan Fauzan Dani Hamam. Izin mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh kadar green inhibitor pada laju korosi baja dalam larutan HCl dan dengan dosen pembimbing Bapak Hamid STMT. Latar belakang dari penelitian kami ialah dari National Association of Corrosion Engineer melaporkan kerugian langsung yang diakibatkan oleh korosi berjumlah 276 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 3,1% dari GDP pada saat itu. Kemudian Jackson pada tahun 2013 melaporkan bahwa kerugian akibat korosi sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat atau berjumlah 1-5 GNP pada setiap negara. Kemudian untuk pencegahan korosi dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan menggunakan inhibitor korosi. Inhibitor korosi alami atau green inhibitor banyak dikembangkan saat ini karena ekonomis dan ramah lingkungan. Green inhibitor yang kami gunakan pada penelitian kami ialah pektin, karena kan mengandung gugus fungsi yang dapat berinteraksi dengan permukaan logam melalui ikatan orde pertama atau kedua melalui adsorpsi, sehingga cocok untuk diteliti sebagai penghambat korosi berbentuk film. Dan yang kedua ialah daun pepaya yang diketahui mengandung tanin dan flavonoid yang di mana kandungan bioaktif ini memiliki sifat antioksidan yang berpotensi menghambat laju oksidasi pada baja. Senyawa-senyawa ini diketahui mampu membentuk lapisan pelindung pada permukaan baja sehingga efektif dalam mengurangi laju korosi. Ya, masuk ke rumusan masalah. Kami di sini memperhitungkan bagaimana pengaruh konsentrasi green inhibitor terhadap laju korosi baja dalam lingkungan asap. Lalu, bagaimana pengaruh waktu perendaman inhibitor dalam mempengaruhi efektivitasnya dalam mengurangi korosi pada baja. Next. Masuk tujuan penelitian. Di sini kami mengidentifikasi pengaruh variasi konsentrasi green inhibitor dalam larutan terhadap laju korosi baja. Selanjutnya, mengidentifikasi durasi perendaman optimal agar pektin bekerja secara maksimal dalam memperlambat laju korosi baja. Ya, di sini green inhibitor yang pertama yaitu jeruk manis atau Citrus sinensis adalah buah yang paling umum ditanam di dunia. Pohon jeruk ditanam di iklim tropis dan subtropis. Kulit dari buah jeruk yang baru saja dipanen mengandung sekitar 70% air, 6-8% gula dan asam organik dalam jumlah kecil. Selain itu juga mengandung 30% pektin dalam basis kering. Selanjutnya itu inhibitor kedua yaitu ada daun pepaya atau carica papaya. Adalah bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan teknologi. Mengandung berbagai macam kandungan termasuk flavonoid dan tanin yang memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Analisis fitokimia menunjukkan bahwa daun pepaya mengandung flavonoid sebesar 79,121% dan tanin 11,138% dalam basis kering yang merupakan senyawa bioaktif dengan sifat antioksidan dan antimikroba. Baik, kemudian kita masuk kepada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan tabel seperti pada gambar. Dan kemudian untuk diagram alir dari penelitian kami yang pertama yaitu mengambil pektin dengan cara mengeringkan kulit jeruk manis, kemudian
menghaluskannya menjadi bubuk. Kemudian bubuk tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker yang dicampur juga HCl, kemudian dipanaskan dengan 80 derajat Celcius selama 1 jam, kemudian disaring dengan penyaring kertas, kemudian dimasukkan ke gelas beker dan dicampur dengan etanol dengan komposisi yang sama. Kemudian dibiarkan mengendap selama 1 jam. Setelah itu kita ambil endapannya dan kita cuci endapannya menggunakan etanol 96%. Kemudian endapan tersebut kita keringkan pada oven sampai kering, kemudian sampai menghasilkan pektin bubuk. Selanjutnya pada bahan inhibitor kedua, yaitu daun pepaya, kita haluskan dan keringkan. Lalu kita masukkan ke gelas beker, dicampur dengan HCl, dipanaskan selama 1 jam, lalu diambil sarinya, disaring menggunakan kertas saring, lalu diendapkan, dicampur dengan etanol dengan kadar 96%, lalu habis itu dicuci dan dikeringkan sehingga menghasilkan bubuk dari flavonoid dan tanin. Next. Pada metode penelitian ini kami menggunakan 2 bahan inhibitor. Inhibitor pertama yaitu serbuk kulit jeruk, yang kedua itu serbuk flavonoid dan tanin, lalu dimasukkan ke dalam gelas beker, dicampurkan dengan HCl dan dimasukkan, dioleskan pada baja, ditunggu dalam waktu kurang lebih 24 jam. Baja disikat dan ditimbang, lalu dihitung laju korosi. Baik, untuk perhitungan hasil penelitian, kami menghitung laju korosi menggunakan rumus seperti pada rumus yang ada di bagian gambar kiri. RC sama dengan WB dikurangi WA dibagi ST, di mana RC ialah laju korosi, kemudian WB berat mula, kemudian WA ialah berat sesudah reaksi, kemudian untuk S yaitu area plat, dan yang terakhir T ialah waktu. Kemudian setelah laju korosi ditemukan, kita masukkan ke dalam tabel yang berada di sebelah kanan untuk konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk contoh ulangan 1, 2, dan 3. Untuk mengolah data tersebut, kita menggunakan one way ANOVA untuk memprediksi apakah perubahan konsentrasi berdampak pada laju korosi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah lampiran. Untuk lampiran kegiatan kami seperti pada gambar. Dan yang terakhir ialah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.